Salam, selamat pagi, salam sehat. Sidang Jumat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena pemeliharaan dan campur tangan Tuhan, sehingga kita terus dipelihara dalam kasih dan setia Tuhan, dan dapat melaksanakan ibadah secara mandiri di rumah masing-masing. Baik, kami akan bacakan penegasan Warta Jemaat GKE Pangarinah, Palangkaraya, Minggu 10 Mei 2020. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Pangarinah mengucapkan selamat beribadah Persi Keluarga. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran dari tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan 16 Mei 2020 dan ulang tahun pernikahan bulan Mei 2020. Ibadah Minggu Persi Keluarga akan terus dilaksanakan sampai Majelis Sinode GKE yang mengizinkan pelaksanaan ibadah di gereja. Kolekte kebaktian Minggu untuk yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing warga jemaat dapat menyampaikan ke kantor Majelis GKE Pangarinah setiap hari kerja, jam kerja, Selasa sampai dengan Sabtu pukul 09.00 WIB sampai 12.00 WIB atau di store melalui Bank Kalteng atas nama Gereja Pangarinah, nomor rekening 102.0202.0882 mendatar 3. Bukti store transfer dapat disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKE Pangarinah. Demikian penegasan Warta Jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hampiri hadirat Allah Bapa dengan hikmat, fokuskan hati, pikiran, dan roh kita berjumpa dengan Sang Halid. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang bersemangat. Apa kabar Bapak Ibu Jemaat Pangarinah maupun jemaat lain yang berada di rumah masing-masing, serta Bapak Ibu dimanapun berada yang bisa menangkap dan mengikuti ibadah online melalui media streaming YouTube yang kita laksanakan pagi hari ini dari Gereja Pangarinah Kota Palangkaraya. Saya yakin kita semua ada dalam keadaan sehat sejahtera berkat curahan kasih yang sudah Tuhan Yesus Kristus anugerahkan pada kita pribadi lepas pribadi. Ada amin saudara-saudara? Jemaat yang terkasih, kasih Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Kasih-Nya nyata bagi kita. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia jalan, Dia kebenaran dan hidup. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, apapun yang menimpamu saat ini, mari tanggalkan semua beban itu. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari dengan sukacita dan menyerahkan diri kita. Kita naikkan pujian kita dari kidung pujian, Kau Allah yang kudus, dan kami memuji kebesaran-Mu. Jemaat semua saya undang untuk dapat bangkit berdiri.
menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang terkasih, apapun kesusahan, apapun kesedihan kita hari ini, sering membuat kita lemah dan tak berdaya. Bahkan membuat kita sering mengeluh. Hanya ada satu cara agar kita bisa keluar dari hal tersebut, yaitu dengan mengingat akan satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus. Mari jemaat yang terkasih, kita angkat pujian kita dan penyembahan kita dari Kidung Jemaat nomor 344, ayat pertama dan yang ketiga, ingat akan nama Yesus.
menaikkan doa pengakuan dosa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami tertunduk. Kami memohon ampun atas setiap salah dan dosa kami. Kami menyadari Tuhan, ada begitu banyak pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Dengan pikiran, dengan perkataan, bahkan tindakan kami. Ampuni kami, kasihanilah kami Tuhan. Suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak memuliakan Engkau, sehingga kami layak menjalani kehidupan sebagai milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah akan hukum Tuhan dari Galatia 5 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baharui dan utus kami untuk melakukan kehendak-Mu. Silakan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk saling bersalam-salaman. Katakan salam damai. Havenu shalom, alehi. Havenu shalom, alehi. Havenu shalom, alehi. Havenu shalom, shalom. Shalom Aleichem. Havenu shalom Aleichem. Havenu shalom Aleichem.
Jemaat yang terkasih, kita sampai kepada pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab yang diperhadapkan pada kita saat hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja yang diambil dari kitab Mazmur 31 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, dilanjutkan ayat yang ke-15 sampai dengan ke-16. Dalam perikop aman dalam tangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya ajak untuk ambil bagian dalam pembacaan Alkitab ini. Sekali lagi, Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan kelima, dilanjut ayat 15 sampai dengan 16. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin beduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan dari orang-orang yang mengejar aku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat yang terkasih, sebagai umat yang percaya akan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, kita meyakini bahwa melalui Dialah kita akan mendapatkan keselamatan yang kekal dan kehidupan yang kekal. Jemaat yang terkasih, mari untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita nyatakan bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup melalui pujian kita, Aku jalan kebenaran dan hidup. Jemaat, semua kita akan menjadi dengan penuh semangat. Kita memuji nama Dia. Haleluya. Jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Puji nama Tuhan, yo. Di dalam namanya
keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, selamat pagi. Kembali menjumpai Anda pada pagi hari ini dalam ibadah minggu. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan kita selalu sehat. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu untuk mengucap syukur. Kami diberikan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan dan boleh kembali memuji memuliakan namamu. Sejenak kami akan memberi diri dan perhatian kami pada kebenaran firman Tuhan yang disuguhkan bagi kami pada hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, membimbing kami pada pengertian yang benar akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami memohon pimpinan-Mu. Amin. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1-14 merupakan ayat firman Tuhan yang boleh menjadi dasar pemberitaan firman bagi kita. Saya bacakan demikian dengan judul perikop Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jaminan kepastian adalah tema dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita pasti membutuhkan yang namanya jaminan kepastian. Betul tidak? Ya.
Saya yakin setiap kita butuh yang namanya jaminan kepastian. Berbagai macam hal kita upayakan dalam rangka kita mewujudkan jaminan kepastian dalam kehidupan kita. Misalnya saja, dalam hal mendapatkan jaminan pendidikan dan kesehatan bagi diri dan keluarga. Kita memerlukan proteksi melewati jasa asuransi misalnya untuk menghadapi berbagai macam hal yang tak terduga dalam kehidupan kita atau unpredictable yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Demikian pula untuk memastikan generasi selanjut kita, anak-anak kita, untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang layak bersaing dalam kehidupan dalam dunia sosialnya. Kita membekali anak-anak kita dengan pendidikan yang mumpuni misalnya. Kita membekali anak-anak kita dengan budi pekerti dan juga pengajaran dan bimbingan kerohanian agar mereka boleh bertumbuh dalam iman dan percaya, menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh menghadapi apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan hidup kemarin adalah kenangan. Perjalanan hari ini adalah kenyataan. Dan esok adalah misteri. Demikianlah ungkapan yang mungkin sering kita dengar. Ya, memang kita sedang menjelang hari esok yang penuh dengan misteri. Tak ada yang tahu dengan persis apa yang akan terjadi pada esok hari di waktu yang akan datang dari kehidupan kita. Entah itu baik, entah itu buruk, senang atau sebaliknya, hidup atau bahkan mati. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang pasti bahwa sebagai orang beriman, kita tahu bahwa misteri hari esok kita penuh dengan harapan. Amin. Ya. Hari depan kita penuh dengan kepastian. Oleh sebab itu, rancangkanlah sebaik-baiknya masa depan kita. Doakan semoga Tuhan memberkatinya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan iman kita? Apakah saudara yakin akan masa depan saudara? Apakah saudara yakin bahwa saudara sudah memiliki jaminan kepastian dalam kehidupan keselamatan saudara? Apakah saudara yakin ketika Tuhan memanggil pulang kita dari antara manusia di tengah-tengah dunia ini, bahwa kita sudah mempunyai jaminan keselamatan itu? Jawabnya seharusnya ya, saya yakin memiliki jaminan kepastian. Anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit dan hidup. Hadiah terbaik sebagai tanda cinta Tuhan telah Ia nyatakan dalam pengorbanannya di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam teks ini Yesus telah mengatakan kepada murid-muridnya. Dalam teks ini Filipus, Thomas dan juga yang lainnya, Ia mengatakan bahwa Ia akan pergi ke satu tempat dan Ia menyediakan tempat di mana Ia berada. Kehidupan yang kekal, sorga yang mulia bagi saya dan saudara, bagi kita yang percaya, yang menerima, yang mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian juga sangat tegas Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. I am the way, the truth, and the life."
Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Ini adalah deklarasi jaminan kepastian yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang terima Yesus di dalam kehidupan. Bahwa hanya di dalam Yesus ada jalan, ada kebenaran dan hidup. Jesus is everything. Dia adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita yang telah diselamatkan dengan anugerah pemberian Allah, bukan karena usaha kita, namun bukan berarti karena gratis atau cuma-cuma keselamatan darinya bersifat murahan. Sama sekali tidak. Keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, yang dinyatakan dengan cuma-cuma, yang dinyatakan dengan gratis, telah dibayar dengan darah dan daging di kayu salib demi dosa kita manusia. Itu berarti juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus menjaga kekudusan hidup. Namun Bapak Ibu Saudara, sungguh tragis. Kendati pun kita telah dijanjikan anugerah, jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus, masih banyak yang ragu dan justru mencari kuasa di luar Tuhan. Begitu banyak yang masih diliputi kesombongan diri, yang menganggap dirinya lebih hebat. Segala sesuatu bisa ia dapatkan dengan kekuatan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ada begitu banyak pula yang masih tetap khawatir untuk kehidupannya. Seolah Tuhan yang berkuasa, yang maha besar, yang sanggup menolong, seolah tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ketika kita merasa seolah doa hanya membentur dinding yang kuat. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sehingga tidak jarang manusia lalai menggunakan kesempatan hidupnya dengan baik. Siapa sih yang tahu seberapa lama sisa usia kita, kesempatan yang masih Tuhan izinkan? Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tetaplah berjaga dan berdoa. Di tengah kondisi yang mencekam, di tengah pandemi COVID-19 ini, percayalah, Tuhan Allah dalam Yesus Kristus melindungi. Jaminan kepastian, keselamatan, jalan dan kebenaran dan hidup telah Ia nyatakan bagi kita. Ia pasti sanggup Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, untuk terus menolong, untuk terus memelihara, sehingga kita boleh melewati masa sulit ini. Kuatkan dan teguhkan hati, tetap sabar dan bertahanlah. Segala sesuatu ada waktunya. Percayalah bahwa Tuhan akan memulihkan dunia ini, bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia, bahwa Tuhan akan memulihkan Provinsi Kalimantan Tengah, Tuhan akan memulihkan Kota Palangkaraya. Mari saudara kita terus doakan agar Tuhan berbelas kasihan bagi kita, agar Tuhan terus mencurahkan berkat-berkat-Nya bagi kita, sehingga kita tidak perlu khawatir untuk menjalani kehidupan ini. Immanuel. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memulihkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kita. Lawatan kasih-Nya akan dinyatakan bagi kita. Mari kita puji nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita bersahati di dalam doa. Kita mendoakan bangsa ini. Kita percaya bahwa lawatan Tuhan akan terjadi. Kita percaya berkat-berkat
menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat, Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Amin Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa Berdiri dan berdoa Tuhan. berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Amin Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Seluruh bumi. Kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan dunia ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan mengampuni dunia ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan melawat dan mengasihi. Tuhan akan memulihkan dunia, bangsa, provinsi Kalimantan Tengah dan kota Palangkaraya ini. Tuhan pulihkan kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, Kasihani kami Tuhan. kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan
jaminan kepastian telah Engkau nyatakan dalam keselamatan bagi kami manusia. Kami pun percaya Tuhan, pemulihan yang datangnya daripada Engkau, lawatan kasih-Mu dan berkat-Mu akan Engkau nyatakan bagi dunia, bagi bangsa dan negeri kami, bagi provinsi Kalimantan Tengah, bagi kota Palangkaraya, bagi kami milik kepunyaan yang Engkau kasihi. Ampuni kami Bapa, berbelas kasihanlah bagi kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, bebaskan kami dari penderitaan ini, bebaskan kami dari ketakutan dan kecemasan ini. Tuhan, kami sungguh-sungguh memerlukan Engkau pada saat ini hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, kuatkanlah kami, tolonglah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menaungi kami, menjaga kami, memelihara kami, tiap pribadi kami, dalam lipatan jemari kami, dengan kepala tertunduk, hati tertuju hanya kepada Engkau. Kami memohon Tuhan, perlindungan kasih dan berkat-Mu selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, pribadi, keluarga rumah tangga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami. Bahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini ya Tuhan sangat membutuhkan uluran begitu banyak tangan orang, agar mereka masih bisa tetap hidup, agar mereka masih bisa tetap makan. Janda duda yatim piatu, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang karena sakit tidak bisa melakukan aktivitas mereka. Tuhan Yesus, kasihanilah kami, tolonglah kami Tuhan. Inilah kehidupan kami. Kami serahkan hanya dalam kuasa tangan pengasihan-Mu. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Secara khusus saudara-saudara kami yang menderita coronavirus ini ya Bapak. Pemerintah kami, tolonglah mereka, para medis, dan juga setiap orang yang memberi diri mereka berperan dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan Yesus, tolonglah mereka, jaga lindungi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Taruhlah hikmat, pengertian, pengetahuan yang baik bagi mereka, sehingga kami boleh bebas dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami begitu yakin pemulihan Tuhan, sesuatu yang besar akan terjadi pada waktunya Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, seraya kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita sampai kepada persembahan syukur. Kita patut mengimani setiap hari berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Kita tidak berkekurangan, kita selalu dicukupkan. Yakinlah bahwa itu semua datangnya hanya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Mazmur 86 ayat yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sidang jemaat, sebelum persembahan syukur, mari kita bersama-sama berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu boleh kami terima dan nikmati saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, itu semua bersumber daripada-Mu saja ya Bapa.
Kami juga berterima kasih atas firman yang telah disampaikan tadi. Kiranya firman yang telah kami dengarkan menjadi kekuatan dan menjadi rema dalam kehidupan kami, serta dapat menerangi setiap langkah hidup kami. Karena kami yakin yang dialami dalam hidup ini bukan kebetulan, tapi semua atas seizin-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing pada hari ini atau dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati setiap apa yang jemaat-Mu kerjakan. Jika mereka keadaan lemah, kiranya Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan. Bapa di sorga, sebentar kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi menurut kerelaan hati kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar dapat menyenangkan hati Tuhan, dan dapat gereja-Mu pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Doa ini kami naikkan kepadamu, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita nyanyikan nyanyian ungkup nomor 280B ayat 1 dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Berita selamat Jari Duma. Bapak Ibu sidang jemaat, kita sampai kepada pengakuan iman. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, mari bersama dengan orang percaya di muka bumi kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kasih Tuhan kita akan menerima pengutusan dan berkat. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Tuhan, adalah hidup kami. Terimalah berkat Tuhan. Berkat daripada Allah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara